Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama Samiha, NIM 2520361, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya peserta PPG Kemenak tahap 2 tahun 2025. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Jamiah Islamiyah dengan materi manusia dan perubahan sosial. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai dengan berdoa. Ya, untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada Gio. Silakan Gio. Marilah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang memimpinnya? Silakan Andini. Silakan. Indonesia
pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian manusia dan perubahan sosial. 2. Menganalisis faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial. Kita akan memasuki materi pelajaran kita ya. Sebelumnya Ibu akan request pelajaran sebelumnya tentang manusia dan perubahan sosial. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perubahan manusia dan perubahan sosial? Ya, baiklah. Ibu akan baiklah, untuk selanjutnya nak, Ibu akan menayangkan video pelajaran kita ya. Silakan perhatikan ya. Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin nggak akan kelar membahasnya. Soalnya banyak banget yang berubah. Misalnya ada beberapa hal yang dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau melakukan aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat telepon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi namanya pager. Sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang nggak sih ribetnya? Nah kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungi, pasti nggak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disesarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Nggak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat pelayarnya sama kasetnya, kayak Walkman yang temannya kaset. Discman yang buat dengerin lagu dari CD, dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah kalau sekarang peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP3 player atau media penyedia streaming online, kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di play. Banyak lagu yang bisa dinikmati. Tapi buat sebagian orang alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pintar harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebar. Kalau ada yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si mbak. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si mbak juga tahu loh. Tapi di filter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih pakai hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Isi di kolom komentar ya. Hal-hal apa aja yang udah berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih, and see you di video-video selanjutnya. Nah, dari hasil video tadi, apa yang kalian lihat dan perhatikan? Nah, kira-kira apa? Itu ada belanja, ya. Ada perbedaan, ya. Itu hasil dari kemajuan teknologi, hasil dari perubahan teknologi. Yang dulunya belanja melalui apa? Belanja di pasar. Mulai dari
dari penayangan video tadi, Ibu akan mengajukan pertanyaan, ya. Apa perbedaan yang kalian lihat dari video tersebut? Siapa yang akan menjawab? Dari hasil penayangan video tadi bisa kita lihat ada perbedaan, ya. Ibu mengajukan pertanyaan. Perbedaan apa yang kalian lihat di situ, ya, di penayangan video tadi? Siapa yang menjawab? Nah, silakan, Rini. Ya, di situ ada perbedaannya, ya. Karena kita mengalami perubahan, apalagi perubahan teknologi, ya. Kalau dulu belanjanya di pasar, ya, ibu-ibu ke pasar belanja, ongkos, waktu, ya. Terus sekarang karena kemajuan teknologi, belanjanya melalui online, ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Apa penyebabnya, nak? Nah, apa kira-kira penyebabnya, nak? Dari belanja di pasar menjadi belanja online. Apa penyebabnya? Coba siapa yang akan menjawab? Ya, karena ada kemajuan teknologi, ya. Tuh. Baiklah anak-anak, ya. Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Nah, sebelum kita membagi kelompok, kita akan ice breaking dulu, ya. Ya. Ayo kita mulai. Kita mulai ice breaking. Silakan. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan bagi kelompok masing-masing. Mana kelompoknya? Cepat.
positif dan negatif, ya. Kemudian bagaimana sikap kita mengatasi perubahan sosial. Jawab. selesai belum? Bagi yang selesai, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan.
Ya? Siapa yang baca? Apakah bagian materi yang kami kasih? Kedua, modul perubahan sosial dan globalisasi dan Kearifan lokal. kearifan lokal. Kedua, konten pengertian bentuk perubahan sosial, penyebab dan dampak perubahan. Bagaimana? Bagaimana kelompok yang lain? Sudah selesai? Demikianlah diskusi kita hari ini. Presentasi kamu. Demikianlah. Presentasikan tahunan perubahan sosial. Tentang manusia dan perubahan sosial. Faktor internal, ukuran nilai dan lembaga teknologi dan edukasi perubahan Kadang-kadang. Macam apa itu baik? Perubahan sosial mikro, perubahan dan dampak perubahan sosial, perubahan nilai dan norma, teknologi dan inovasi. Nah, hasil dari diskusi dan presentasi kelompok tadi cukup bagus. Sekarang kita beri apresiasi dengan bertepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan atau pertanyaan tentang kesimpulan dari hasil presentasi dan diskusi kita hari ini. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Ya, Q. Silakan jawab, Q. Kesimpulan dari materi manusia dan perubahan adalah bahwa perubahan adalah proses yang terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Ya. Untuk yang berikutnya, siapa yang akan menjawab? Baiklah, Ibu akan menyimpulkan sendiri hasil pelajaran kita hari ini ya, tentang manusia dan perubahan sosial. Kesimpulannya adalah perubahan sosial terjadi secara terus-menerus ya, baik lambat maupun cepat. Modernisasi membawa kemajuan, namun juga tantangan ya. Globalisasi menciptakan keterhubungan dunia, tetapi perlu disikapi dengan bijak ya. Pelestarian kearifan lokal penting untuk menjaga identitas bangsa di tengah perubahan globalisasi zaman modern sekarang ini. Nah ya, itulah kesimpulannya. Dari hasil pelajaran hari ini, apa yang dapat kamu pelajari?
Siapa yang akan menjawab? Kelompok mana? Baiklah, Dewi, silakan. Saya mempelajari beberapa hal seperti pengertian perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, dan dampak perubahan sosial. Dampak positif, perubahan dapat membawa dampak positif seperti meningkatkan kualitas hidup atau peningkatan kesadaran sosial. Dampak negatif, perubahan juga dapat membawa dampak negatif seperti kehilangan identitas dunia atau meningkatkan kesenjangan sosial. Ya. Tepuk tangan untuk jawaban. Nah, yang berikutnya ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita dari hasil yang kita pelajari hari ini? Silakan siapa yang menjawab? Ya, Rini, silakan. Setelah mempelajari materi manusia dan perubahan, kita seharusnya bersikap proaktif, kritis, dan terbuka terhadap berbagai perubahan, baik yang datang dari kemajuan teknologi maupun budaya. Kita perlu menyaring generasi sesuai nilai budaya bangsa, serta mengembangkan keterampilan baru untuk beradaptasi dan memanfaatkan ruang yang fleksibel dan toleran. Juga penting untuk menghadapi dinamika sosial dan mencapai perubahan yang lebih baik. Ya, kasih tepuk tangan, Pak. Nah, pelajaran hari ini kita selesaikan dengan baik, ya nak ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di rumah atau PR, ya. Kalian catat. Tulis ya. Tulislah contoh perubahan di lingkungan sekitar rumah dan cara menyikapinya dengan positif. Selesai, ya? Mila, pelajaran hari ini selesai dan kita tutup dengan doa bersama, ya. Berdoa, kita mulai dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Gio, silakan Gio, pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.